Sahabat dan saudaraku, mari menggunakan waktu mempelajari firman Tuhan hari ini. Selasa, 5 Mei. Judulnya, Henok berjalan dan berbicara. Kita mulai dengan doa singkat yang didasarkan dari Roma 12 ayat 12. Dan bertekunlah dalam doa. Amin. Dalam Kejadian 5 ayat 22-24, Alkitab tidak membagikan banyak hal tentang kehidupan Henok. Tetapi, Alkitab menyatakan bahwa Henok berjalan bersama Allah selama 300 tahun, sampai Allah mengangkatnya ke surga. Betapa indahnya bahwa kesetiaan seseorang kepada Allah yang terus-menerus dan konsisten menjadi hal yang mendefinisikan hidup Henok. Satu hal yang kita tahu adalah bahwa Henok pasti adalah orang yang bertekun dalam doa, seperti dalam Roma 12 ayat 12. Bertahan dan bertumbuh semakin dekat dengan Allah dalam iman melalui pengalaman hariannya. Dunia sedang menjadi semakin jahat pada masa hidup Henok, dan ia tetap sibuk melayani Allah. Namun, Henok tidak bisa melakukan hal ini tanpa tinggal di dalam Allah. Berikut yang disadur dari Patriarch and Prophets halaman 86 dan 87. Di tengah-tengah kesibukan kerjanya, Henok tetap mempertahankan hubungannya dengan Allah. Bila tugasnya lebih besar dan lebih mendesak, maka lebih sering dan lebih tekun berdoa. Setelah beberapa saat bersama orang banyak sambil berusaha memberikan petunjuk-petunjuk serta teladan yang bermanfaat bagi mereka, Henok akan mengasingkan diri untuk memenuhi rasa lapar dan dahaga akan pengetahuan ilahi yang dapat dipuaskan hanya oleh Allah. Melalui hubungan dengan Allah dengan cara seperti itu, Henok memantulkan peta ilahi dengan lebih sempurna lagi. Orang jahat sekalipun dapat melihat dengan rasa kagum cap surga di wajah Henok. Allah tidak meminta kita untuk hidup seperti pertapa atau biarawan, terpisah dari dunia sampai tidak berguna bagi sesama. Seperti Henok, kita bisa tetap aktif dan memperhatikan kebutuhan orang-orang di sekitar kita. Tetapi, hanya dengan berjalan dan berbicara bersama Allah, melalui hubungan yang konsisten dan tetap tinggal di dalam Allah, maka Allah dapat mencerminkan karakternya yang luar biasa melalui diri kita. Kita dapat berdoa kapan saja dan di mana saja. Tidak ada tempat di bumi ini di mana Allah tidak melihat atau mendengar kita. Mazmur 139 ayat 7-12. Allah selalu mendengar seruan hati kita, dimanapun kita berada. Ratapan 3 ayat 55-57. Namun, ada sesuatu yang istimewa saat kita berdoa dengan suara keras dibanding hanya dalam pikiran. Saat berdoa dalam hati, kita mungkin mudah terdistraksi, kehilangan alur, atau bahkan tidak menyelesaikan kalimat kita. Pikiran kita pun lebih sulit untuk tetap fokus. Tetapi saat kita berdoa dengan suara, entah berbisik maupun suara biasa, itu menjadi pengingat bawah sadar bagi kita sendiri bahwa Allah itu nyata, bahwa Allah sedang mendengarkan, dan bahwa kita benar-benar memiliki sesuatu yang ingin kita sampaikan kepada Allah.
Kutipan Roh Nubuat disadur dari Christ Triumphant, halaman 42. Yesus menyertai kita di tengah gelapnya dunia ini. Kita bisa menceritakan semua pergumulan, kesedihan, dan beban hati kita kepadanya. Semua itu tidak perlu menghalangi kita. Kita dapat berbicara kepada Yesus seperti Henokh berbicara kepada Tuhan, menceritakan semua pencobaan dan pergumulannya. Henokh membentuk tabiat yang saleh, dan karena itu ia diangkat ke surga tanpa mengalami kematian. Saat Tuhan datang kedua kali, akan ada orang-orang yang juga diangkat tanpa mengalami kematian. Kita tentu ingin termasuk di antara mereka. Karena itu, kita perlu memastikan bahwa kita benar-benar berada di pihak Tuhan, mengambil bagian dalam sifat ilahi, dan melepaskan diri dari dosa dunia ini. Bukan dengan mencari hidup yang bebas masalah, tetapi dengan hidup dekat kepada Tuhan dan membiarkan Tuhan memimpin hasil akhirnya. Amin. Menutup pelajaran hari ini, segala pujian kita naikkan hanya kepada Tuhan yang telah memberikan Roh Kudus untuk menyertai dan mengajari kita firman kebenaran. Terima kasih telah belajar bersama. Tuhan memberkati kita semua.